perkenalkan nama saya Alifatulisa. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Hafidin, program studi ekonomi syariah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi aswaja dengan tema aswaja di Indonesia. Sebelumnya kita masuk ke pembahasan, perlu kalian ketahui pada masa Rasulullah SAW masih hidup, aswaja sudah pernah ada, tetapi tidak menunjuk kepada kelompok tertentu atau aliran-aliran tertentu. Yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang Islam secara keseluruhan. Nah, ahli sunnah wal jamaah adalah suatu golongan yang menganut syariat Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, dan beriktikad apabila tidak ada dasar hukum pada Al-Quran dan hadis itu sendiri. Nah, ahli sunnah wal jamaah adalah pemikiran menggunakan pemikiran al-syari, dan hukum fikihnya itu menggunakan imam madhab, sehingga golongan aswaja inilah golongan yang sifatnya itu sangat luas. Nah, seperti itu. Sekarang kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengertian dari ahli sunnah wal jamaah. Menurut aswaja, menurut bahasa terdiri dari 3 kata, yaitu ahlu, al-sunnah, dan al-jamaah. Kata ahlu diartikan sebagai keluarga, komunitas, atau pengikut. Nah, terus sedangkan kata sunnah itu diartikan sebagai jalan atau karakter, sedangkan al-jamaah itu sendiri diartikan sebagai perkumpulan. Terus arti sunnah secara istilah adalah segala sesuatu yang diajarkan Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, tindakan, maupun ketetapan. Nah, sedangkan al-jamaah bermakna sesuatu yang telah disepakati komunitas oleh sahabat Nabi pada masa Rasulullah SAW dan pada era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sedangkan demikian, ahli sunnah wal jamaah adalah komunitas orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan pada sahabat Nabi Muhammad. Menurut Imam Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat tabi'in, yaitu imam-imam hadis dan imam-imam hadis dan apa yang disampaikan oleh Abu Abdullah bin Ibnu Muhammad bin Hambal. Ada lagi menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Nah, seperti itu. Dari definisi di atas meneguhkan kekayaan intelektual dan peradaban yang dimiliki oleh ahli sunnah wal jamaah itu sendiri, karena tidak hanya bergantung kepada Al-Quran dan hadis, tetapi juga mengapresiasikan dan mengakomodasikan warisan pemikiran dan peradaban dari para sahabat dan orang-orang soleh yang sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti itu pengertian dari ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu ahli sunnah wal jamaah dalam konteks Indonesia. Di Indonesia yang paling dominan adalah mengikuti Imam Asy'ari dalam aspek akidah, dalam aspek akidahnya ya. Imam Asy'ari dalam aspek fikih dan Imam Ghazali dalam aspek tasawufnya. Karya-karya mereka dikaji dalam pesantren, madrasah, majelis, musola, dan lain-lainnya. Imam Asy'ari terkenal dengan kemampuannya menggabungkan dimensi rasionalitas Mu'tazilah atau karena lama terjadi pengikut Mu'tazilah dan tradisionalitas Jabariyah atau fatalistik. Teori kasab, upaya, atau usaha adalah teori dimunculkan sebagai media antara kaum rasionalis dan tradisionalis, bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk berusaha, namun hasil akhirnya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam Syafi'i terkenal dengan kemampuannya menggabungkan rasionalitas al-Arashi atau pengikut Imam Hanafi di Irak, ahlu al-hadis atau pengikut Imam Malik di Madinah, konsep kias, analogi, dan istiqro atau penelitian induktif
dalam menjawab masalah-masalah aktual adalah pemikiran cemerlang dari Imam Syafi'i yang menggabungkan jagat intelektualitasnya pada masa itu sendiri. Nah, sedangkan Imam Ghazali terkenal dengan kemampuannya menggabungkan rasionalitas filosofi, formalitas ahli fikih, dan esoteritas kaum sufi. Ihya Ulumuddin adalah master Placi Al-Ghazali yang menggabungkan kedalaman kajian akidahnya, filsafat, fikih, tasawuf, bahkan sosial dan politiknya. Adalah suatu kekuasaan yang holistik, tasawuf, filsafat, dan amali digabungkan dalam suatu pemikiran dan tindakan yang membawa perubahan positif bagi masa depan dunia dan akhiratnya. Nah, jadi seperti itu Ahlussunnah wal Jamaah dalam konteks Indonesia itu sendiri. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu adalah prinsip-prinsip dari Ahlussunnah wal Jamaah. Di sepanjang sejarah dan perkembangannya, dalam sejarah perkembangannya Ahlussunnah wal Jamaah selalu dinamakan dinamis dalam menjawab perkembangan zaman, tetapi tetap memegang prinsip dalam mengamalkan ajarannya. Terus di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam perkembangannya terbagi dalam beberapa aspek kehidupan yang meliputi akidah, pengambilan hukum atau syariah, terus tasawuf atau akhlak, dan bidang sosial politik dalam penjabaran sebagai berikut. Yang pertama itu pada bidang akidah. Aswaja menekah bahwa pilar utama keimanan manusia adalah tauhid, sebuah keyakinan yang teguh dan murni yang ada dalam hati manusia bahwa Allah lah yang menciptakan, memelihara dan mematikan kehidupan alam semesta. Sedangkan pilar yang kedua adalah nubuat, yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul sebagai utusannya. Dalam doktrin, nubuat ini terakhir yang harus diikuti oleh setiap manusia. Sedangkan pilar yang ketiga adalah al-ma'had, sebuah keyakinan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat, dan setiap manusia akan mendapatkan imbalan sesuai amal dan perbuatannya, yaitu di yaumul jaza nantinya. Nah, terus bidang yang kedua yaitu bidang istinbat atau al-hukum atau pengambilan hukum syariah. Hampir seluruh kalangan Sunni menggunakan 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma', terus qiyas. Terus yang ketiga pada bidang sosial politik, Ahlussunnah wal Jamaah dan golongan Sunni umumnya mengandung negara sebagai kewajiban fakultatif atau fardu kifayah bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Negara merupakan alat untuk mengayomi kehidupan manusia, untuk menciptakan dan menjaga kemaslahatan bersama atau masalah mustarohah. Dengan prinsip-prinsip di atas tadi, maka tidak ada doktrin negara Islam, formalitas syariah Islam, dan khalifah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimanapun tidak didapatkan perintah dalam Al-Quran, Sunnah, ijma', dan qiyas untuk mendirikan salah satu di antara ketiga dari aspek tersebut. Nah, ya, jadi seperti itu. Sekarang kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi perkembangan zaman. Ada 5 istilah utama yang diambil dari Al-Quran dan hadis dalam menggambarkan karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah sebagai landasan dalam bermasyarakat, atau sering disebut dengan konsep Mahdiul Khairah umat, yakni sebuah gerakan untuk menggambarkan identitas dan karakteristik anggota Nahdlatul Ulama dengan mengatur nilai-nilai mulia dari konsep keagamaan Nahdlatul Ulama, yaitu antara lain
seperti atawasud. Atawasud berarti pertengahan, maksudnya penampilan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindarinya, keterlanjuran ke kiri dan ke kanan secara berlebihan. Terus yang kedua yaitu ada al-i'tidal. Al-i'tidal berarti tegak lurus, tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri. I'tidal juga berarti berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. Terus yang ketiga atasamu. Atasamu berarti sikap toleran kepada pihak lain, lapang dada, mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri sendiri. Terus yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah at-tawazun. At-tawazun berarti keseimbangan, tidak berat sebelah dan tidak kelebihan sesuatu unsur atau kekurangan unsur lainnya. Dan yang kelima yaitu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar artinya menyeru dan mendorong berbuat baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi maupun di akhirat, serta mencegah dan menghilangkan segala hal yang dapat merugikan atau merusak, merendahkan dan ataupun menjerumuskan nilai-nilai moral, keagamaan dan kemanusiaan. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Dari semua penjelasan dapat kita simpulkan bahwasanya definisi Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan pada ulama klasik memiliki potensi untuk didiskusikan ulang, sehingga beberapa ulama berpengaruh di NU mencoba menafsirkan kembali doktrin Aswaja. Hal yang paling disorot yaitu tentang pelebaran Aswaja sebagai mazhab. Menurut Said Aqli, jika Aswaja NU dipahami sebagai sebuah madhab, maka konsep tersebut akan mempersempit makna ke arah institusional. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah dalam menjawab perkembangan zaman harus dimaknai sebagai manhaj al-fikr, sehingga bersikap dinamis sekaligus sangat terbuka bagi pembaruan namun tetap selektif dan protektif dalam merespon ke perkembangan tersebut. Nah, para kiai mencoba menafsirkan kembali Aswaja mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan umat dan membawa mereka ke arah kemajuan. Para kiai ini mencoba memformulasikan pemikiran-pemikiran mereka dengan realitas, sehingga apa yang mereka hasilkan bersifat visioner, kontemporer dan sangat memihak kepada masyarakat kecil. Nah, usaha reinterpretasi ini lebih mengarah kepada penafsiran ulang dan redefinisi terhadap konsep Aswaja yang bertujuan untuk kemaslahatan umat muslim. Nah, jadi seperti itu pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya Afifatul Nisa pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.